Halo sahabat jasa konstruksi. Tahukah kamu apa itu kegagalan bangunan? Dan apa yang dapat dilakukan terkait hal tersebut? Mari kita bahas. Ketentuan mengenai kegagalan bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021. Dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2021. Yang disebut kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan, dan atau tidak berfungsinya bangunan, setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi. Keruntuhan bangunan yang dimaksud merupakan kondisi sebagian besar, atau keseluruhan komponen bangunan yang rusak dan tidak dapat dioperasikan. Tidak berfungsinya bangunan yang dimaksud merupakan tidak sesuai dengan yang direncanakan, dan atau tidak dipenuhinya aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar K4, pengguna jasa, dan atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi. Pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan sesuai ketetapan penilai ahli. Pengguna jasa, pemilik atau penanggung jawab bangunan, dan pihak lain yang dirugikan akibat kegagalan bangunan, dapat melaporkan terjadinya suatu kegagalan bangunan. Pelaporan disampaikan kepada Menteri melalui LPJK, dilakukan dalam jangka waktu 3 hari kalender setelah terjadi kegagalan bangunan. Pihak yang wajib melaporkan adalah pemilik bangunan yang meliputi pengguna jasa, pemilik atau penanggung jawab bangunan, dan pengelola bangunan. Pihak lain meliputi masyarakat yang dirugikan atau pihak yang terkena dampak langsung kegagalan bangunan. Dan masyarakat yang menyaksikan kejadian atau pihak yang tidak dirugikan, boleh melaporkan sebagai saksi mata. Berikut panduan pengisian formulir laporan kegagalan bangunan. Isi nama kejadian dan tanggal pelaporan. Berikutnya, lengkapi identitas pelapor. Berikutnya, lengkapi identitas bangunan. Berikutnya isi detail laporan kegagalan bangunan yang meliputi. Pertama, waktu kejadian kegagalan bangunan. Kedua, lampirkan bukti kejadian kegagalan bangunan saat mengirim formulir. Ketiga, centang pada jenis kegagalan bangunan yang terjadi, apakah keruntuhan atau tidak berfungsinya bangunan. Keempat, centang pada jenis bangunan, apakah bangunan gedung atau bangunan sipil, lalu jenis bangunan secara spesifik. Adapun jenis bangunan termasuk dan tidak terbatas pada bangunan gedung, bangunan air, bangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara udara, bangunan khusus, dan bangunan lainnya dapat diinput secara spesifik, lalu diberi centang. Pada nomor 5, diberi centang jika kegagalan bangunan adalah keruntuhan, apakah keruntuhan bangunan gedung atau bangunan sipil, lalu jenis keruntuhan secara spesifik. Pada nomor 6, diberi centang jika kegagalan bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan, apakah tidak sesuai rencana atau tidak dipenuhinya aspek standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, dapat diinput secara spesifik lalu diberi centang. Pada kolom nomor 7, deskripsikan secara singkat mengenai kejadian kegagalan bangunan yang dilaporkan. Berikutnya, pelapor bertanda tangan pada formulir pelaporan beserta saksi kejadian jika ada. Pada lampiran, berisikan bukti kejadian kegagalan bangunan yang dilaporkan. Dan foto identitas pelapor, sebagai dokumen pendukung dari pihak yang melaporkan kejadian kegagalan bangunan. Terkait formulir laporan kegagalan bangunan, dapat diunduh dengan memindai barcode berikut. Laporan kegagalan bangunan dikirimkan kepada LPJK melalui email. Laporan kegagalan bangunan yang masuk akan diverifikasi oleh LPJK, kemudian ditindaklanjuti dengan penugasan penilai ahli.
Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar LPJK, silakan menghubungi kontak yang tertera.